Halo semuanya, apa kabar? Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau ngenalin dulu ke kalian semua sebuah channel yang mengulas film-film aksi menarik, yaitu Zona Rekap, yang siap menemani hari-hari kalian di saat kalian jenuh, galau, ataupun punya banyak beban pikiran. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kunjungi link channelnya yang udah aku cantumkan di deskripsi. Nah, buat kalian para pencinta film, juga bisa langsung request film-film favorit kalian untuk dibahas oleh channel Zona Rekap. Jadi tunggu apa lagi? Ikutin terus channelnya dan cek linknya di deskripsi ya. Kerajaan Kamboja merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional di wilayah Asia Tenggara. Setelah merdeka dari Perancis, Kamboja resmi menjadi negara berdaulat pada tahun 1953. Namun, konflik dan perang saudara mulai pecah pada tahun 1955 setelah masuknya sistem ideologi komunisme pada pemerintahan yang diintervensi oleh Vietnam Utara dan China. Tak lama kemudian, dibantu oleh pihak Amerika Serikat, sebuah kelompok pro-Amerika yang disebut Republik Khmer membentuk sistem pemerintahan yang menghapuskan ideologi komunis dari pemerintahan sebelumnya. Kemudian, pada tahun 1975, sebuah gerakan revolusi komunis dibawa kembali oleh kelompok kontra Amerika yang disebut dengan Khmer Merah. Genosida pun terjadi di mana-mana hingga menewaskan seperempat rakyat Kamboja yang tak bersalah. Kejadian bersejarah tersebut pun mendorong artis terkenal asal Amerika Serikat, yaitu Angelina Jolie, untuk merilis sebuah film yang berjudul First They Killed My Father, yang ditulis langsung oleh salah satu penyintas Kamboja, yaitu Long Eng, berdasarkan apa yang ia alami pada saat itu. Diperankan oleh Sareum Sreimok, Kong Pek Poeng, dan Sveng Sosiata. Film ini akan mengisahkan seorang anak berusia 7 tahun yaitu Long Eng yang harus bertahan hidup bersama keluarganya pasca genosida dan gerakan revolusi Khmer Merah di Kamboja. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film diawali dengan sebuah berita internasional yang menjelaskan bahwa kerajaan Kamboja berstatus sebagai negara netral saat Perang Dingin berlangsung. Namun, pasca Perang Vietnam-Amerika, Amerika Serikat menggempur Vietnam Utara hingga membuat pasukan Vietnam Utara melarikan diri melewati perbatasan Kamboja. Pemerintah Kamboja yang dipimpin oleh Jenderal Lon Nol pun mendukung upaya Amerika Serikat dalam memerangi pasukan Vietnam Utara di wilayahnya. Sayangnya, perang tersebut berdampak buruk pada sebagian rakyat Kamboja, hingga akhirnya terbentuklah sebuah kelompok partai komunis, yaitu Khmer Merah, yang berjanji akan mengambil alih pemerintahan Kamboja dari Jenderal Lon Nol yang pro terhadap Amerika Serikat. Setelah itu, scene berganti di sebuah kediaman perwira Angkatan Darat Kamboja yang terletak di ibu kota Phnom Penh pada bulan April tahun 1975. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang gadis kecil berusia 7 tahun, yaitu Long Eng, bersama 6 orang saudara kandungnya, yaitu Gek, Chow, Kim, Meng, Koi, dan Kif. Kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita yang merupakan ibu kandung Long Eng, yaitu Ma, dan ayahnya yang merupakan seorang perwira pasukan nasional Kamboja, yaitu Kapten Paang. Di sini, Paang bersama anak buahnya mendapat kabar bahwa pihak Amerika Serikat telah menarik pasukan dan diplomatnya dari Kamboja di saat perang saudara terjadi antara pemerintahan pendukung Jenderal Lon Nol yang pro terhadap Amerika Serikat dengan kelompok komunis Khmer Merah yang kontra terhadap Amerika Serikat. Pada malam harinya, kita diperlihatkan Long Eng bersama keluarganya sedang menikmati makan malam bersama untuk terakhir kalinya di tempat tersebut. Keesokan paginya, ketika Long Eng dan Chow sedang bermain di luar rumah, Long Eng melihat sekelompok pasukan nasional Kamboja yang sedang mendeklarasikan perdamaian dan mengajak seluruh rakyatnya untuk bersatu pasca perang saudara yang terjadi.
Namun, tak lama kemudian, pasukan Khmer Merah tiba dan mengubah situasi menjadi genting. Mereka memerintahkan dan mendesak seluruh penduduk kota agar meninggalkan kota Phnom Penh dengan alasan bahwa Amerika Serikat akan membombardir kota tersebut. Sementara itu, Paeng bersama keluarganya mulai bergegas untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Di sini, seluruh penduduk kota dipaksa pergi menuju sebuah pedesaan yang berada jauh dari kota. Tampak beberapa pekerja pemerintahan Lon Nol ditangkap dan dikumpulkan untuk dieksekusi. Beruntungnya, Kapten Paeng dan keluarganya berhasil menyamarkan diri dengan berbaur bersama penduduk lainnya. Menggunakan sebuah mobil truk, Paeng berusaha tenang dan membawa keluarganya menuju tempat yang lebih aman. Setelah berjalan jauh, Paeng memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di sebuah tepi jalan bersama beberapa penduduk kota lainnya. Keesokan paginya, beberapa prajurit Khmer Merah meminta Paeng untuk menyerahkan kendaraan dan barang-barang berharga yang dimilikinya. Karena barang-barang tersebut, Paeng sempat dicurigai sebagai pekerja pemerintah. Namun, ia berhasil menyamarkan identitasnya. Kemudian, ia dan keluarganya pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki sambil membawa beberapa barang-barang yang tersisa. Di malam selanjutnya, Paeng pun membakar identitas aslinya agar tidak ketahuan oleh pasukan Khmer Merah. Di hari selanjutnya, tepatnya 3 hari setelah Paeng dan keluarganya meninggalkan kota, mereka pun sampai di sebuah jalur masuk sebuah pedesaan. Namun, seluruh penduduk kota diwajibkan untuk meninggalkan seluruh barang-barang yang mereka bawa, terkecuali pakaian yang mereka kenakan, sebagai bentuk dari sistem pemerintahan komunis Khmer Merah. Para pekerja pemerintah juga dikumpulkan untuk dieksekusi sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Lon Nol. Saat pemeriksaan, Kapten Paeng berhasil menyamarkan identitasnya sebagai seorang buruh, sehingga dengan mudah ia dan keluarganya pun lolos dari pemeriksaan dan kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Ma bertemu dengan saudara laki-lakinya yang bekerja sebagai petani di pedesaan tersebut. Paeng dan keluarganya kemudian dibawa menuju kediamannya untuk tinggal sementara waktu. Sesampainya di kediaman saudara iparnya, Paeng pun disarankan segera meminta izin kepada kepala desa setempat agar ia dan keluarganya bisa menetap di tempat tersebut. Para warga desa di tempat ini sendiri merupakan para pendukung Khmer Merah, sehingga membuat mereka aman dari kelompok tersebut. Namun, ketika malam tiba, Long Ang mendengar pembicaraan bibi dan pamannya yang khawatir terhadap ancaman Khmer Merah karena telah menyembunyikan keluarga seorang kapten angkatan bersenjata Kamboja. Pembicaraan tersebut juga sempat didengar oleh Ma. Hingga keesokan harinya, Paeng dan Ma pun terpaksa harus pergi dari tempat tersebut bersama anak-anaknya. Setelah berjalan hingga malam, Paeng pun memutuskan untuk beristirahat bersama keluarganya. Namun, tak berselang lama, pasukan Khmer Merah yang sedang melintas membawa mereka semua menuju sebuah kamp persembunyian di tengah hutan. Di sini, seluruh penduduk kota diperintahkan untuk membangun sendiri tempat tinggalnya dan dipaksa bekerja keras menjadi petani sebagai bentuk revolusi kelompok Khmer Merah untuk menghapuskan sistem pemerintahan sebelumnya. Paeng dan istrinya pun hanya bisa pasrah dan mengarahkan anak-anaknya untuk tetap mengikuti perintah agar mereka tetap aman. Kemudian, ketika malam tiba, untuk pertama kalinya Long Ang pun menyaksikan seorang penduduk kota yang akan dieksekusi setelah terciduk menyembunyikan dan menggunakan obat-obatan dari negara asing. Mereka dilatih dengan sangat keras agar meninggalkan cara hidup yang lama dan menjadikan Khmer Merah sebagai pelindung mereka. Keesokan harinya, seluruh elemen mulai dari orang dewasa hingga anak-anak dipaksa untuk kembali bekerja lebih keras demi memenuhi kebutuhan makanan pasukan Khmer Merah yang sedang bertempur di garis depan. Khmer Merah juga meminta sebagian penduduk untuk dijadikan budak di kamp tersembunyi lainnya. Hingga akhirnya, Paeng pun harus merelakan 3 orang anaknya yang akan dipindahkan, yaitu Meng, Khoi, dan Kif. Long Ang sendiri menyimpan rasa kesedihan setelah harus berpisah dengan 3 orang saudaranya yang ia sayangi. Di hari selanjutnya,
beberapa anak-anak harus kembali bekerja keras untuk memanen sayur-sayuran yang mereka tanam. Di sini, Long Ang menyaksikan perbuatan kasar seorang pasukan Khmer Merah terhadap saudaranya yaitu Chow setelah didapati memakan sedikit sayuran yang ia panen. Long Ang sendiri pun hanya bisa diam dan pasrah melihat saudaranya tersebut. Beberapa hari kemudian, Long Ang mendapat kabar bahwa saudaranya Kiev sedang jatuh sakit dan kondisinya memburuk. Ia dan ibunya kemudian diberi izin untuk menjenguknya. Karena minimnya perawatan dan pengobatan yang diberikan, tak berselang lama, Kiev pun dikabarkan meninggal dunia. Tak berselang lama, setelah kematian Kiev, Long Ang dan keluarganya pun bersedih karena harus berpisah dari Pa Eng yang akan dibawa oleh pasukan Khmer Merah untuk memperbaiki jembatan di sebuah tempat. Di malam harinya, dengan bersedih, Long Ang membayangkan kalau ayahnya tewas dieksekusi oleh pasukan Khmer Merah. Setelah kepergian Pa Eng, Long Ang dan dua saudaranya yaitu Kim dan Chow diperintahkan oleh ibunya agar pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari kamp pengungsi agar mereka terhindar dari penyiksaan. Sementara itu, Ma dan anaknya yang paling bungsu yaitu Gek memutuskan untuk tetap tinggal. Keesokan harinya, setelah berjalan jauh, Long Ang dan Chow berpisah dengan Kim untuk mencari tempat yang lebih aman. Sayangnya, Long Ang dan Chow bertemu dengan pasukan Khmer Merah dan mereka diarahkan menuju sebuah kamp perbudakan anak-anak. Di sini, Long Ang beserta anak-anak lainnya dipaksa bekerja keras untuk bertani. Namun, mereka diberikan porsi makanan yang lebih banyak dari kamp sebelumnya. Mereka juga dididik agar menjadikan Khmer Merah sebagai pedoman dalam hidup. Singkat cerita, Long Ang pun dipilih oleh pengawasnya untuk dijadikan pasukan muda Khmer Merah. Sementara itu, Chow tetap tinggal sebagai seorang petani. Setelah berpamitan, Long Ang kemudian dibawa menuju kamp pelatihan militer Khmer Merah. Di sini, para anak-anak di bawah umur dilatih keras untuk dijadikan pasukan revolusi Khmer Merah. Mereka dilatih memasang ranjau, menembak dan membongkar pasang senjata api, hingga latihan khusus pertahanan tubuh dalam situasi yang ekstrim tanpa mengenal rasa takut. Beberapa hari kemudian, setelah bergabung bersama pasukan Khmer Merah, Long Ang mendapat izin untuk mengunjungi saudara perempuannya yaitu Chow di kamp kerja paksa. Tetapi ia memilih untuk pergi ke kamp tempat ibu dan adik bungsunya ditinggalkan. Namun sesampainya di kamp tersebut, Long Ang tidak menemukan siapapun. Hingga akhirnya seorang wanita tua memberitahu bahwa para tentara Khmer Merah telah membawa seluruh penduduk lokal. Sambil bersedih, Long Ang pun membayangkan kalau adiknya berada di samping mayat ibunya yang kemungkinan telah tewas dieksekusi. Singkat cerita, Long Ang pun kembali ke kamp pelatihan Khmer Merah. Ia kembali dilatih dan dididik untuk menghadapi musuh-musuhnya tanpa mengenal ampun. Di suatu malam, ketika Long Ang hendak beristirahat, pasukan Vietnam Selatan pun menggempur kamp Khmer Merah. Ia kemudian melarikan diri dan mencari saudaranya di kamp kerja paksa. Sayangnya, ia tidak berhasil menemukan saudaranya dan mengira bahwa saudaranya telah tewas terkena ledakan. Keesokan paginya, para penduduk Kamboja yang kontra terhadap Khmer Merah diarahkan menuju kamp pengungsian pasukan Vietnam Selatan. Di sini, Long Ang akhirnya bisa bertemu kembali dengan kedua saudaranya yang ternyata masih hidup, yaitu Kim dan Chow. Sesampainya di pengungsian, mereka pun bergabung bersama anak-anak pengungsi lainnya. Keesokan harinya, setelah beristirahat semalaman, pasukan Khmer Merah melakukan serangan balasan ke kamp Vietnam Selatan. Pertempuran pun terjadi antara pasukan Khmer Merah dan Vietnam Selatan. Para pengungsi pun mencoba melarikan diri masing-masing menuju hutan. Sementara itu, Long Ang bersama saudaranya mencoba berlindung bersama pasukan Vietnam Selatan yang sedang menghalau beberapa serangan. Tak berselang lama, Long Ang dan saudaranya pun memutuskan
untuk melarikan diri ke dalam hutan. Sayangnya, Long Ang harus terpisah dengan kedua saudaranya. Ia pun sempat terhenti setelah sadar bahwa hutan yang ia lewati adalah ladang ranjau yang sebelumnya menjadi tempat ia berlatih bersama pasukan Kamar Merah. Ia pun harus menyaksikan puluhan orang tewas seketika saat melintasi ladang ranjau tersebut. Singkat cerita, setelah pertempuran tersebut, Long Ang dan kedua saudaranya pun berhasil bertemu kembali. Mereka kemudian sampai di kamp pengungsi milik Palang Merah. Di sini, Long Ang juga begitu terkejut setelah melihat dua saudaranya yang paling tua, yaitu Meng dan Koi, yang ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari penyiksaan Kamar Merah. Mereka pun berkumpul bersama dengan rasa bahagia setelah apa yang mereka alami. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Long Ang beserta keempat saudaranya di masa sekarang. Mereka berdoa di depan sebuah kuil untuk mengenang masa lalu pahit yang telah mereka alami. Kemudian, film pun selesai.